Shalom, damai di hati. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur untuk hari ini yang baru dan mari kita awali hari ini dengan sama-sama membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan lewat renungan di pagi ini. Mari kita berdoa meminta hikmat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penuntunan dan penyertaan-Mu bagi setiap kami. Untuk nafas hidup yang masih Engkau beri, kami sangat mengucap syukur kepada Tuhan. Tolong karuniakan kami hikmat sehingga diberi kemampuan untuk memahami apa yang menjadi pesan Tuhan lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Renungan harian keluarga pada hari ini Selasa 30 September 2025 dengan pembacaan melalui kitab Yehezkiel 33 ayat yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-9. Sekali lagi kitab Yehezkiel 33 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-9. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawa. Demikianlah pembacaan Alkitab di pagi hari ini. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Bacaan kemarin telah menjelaskan tanggung jawab seorang penjaga dan bagaimana sepatutnya sikap umat terhadap peringatan yang diberikan sang penjaga. Si penjaga bertanggung jawab menjaga domba atau kawanan domba Allah, yaitu umatnya. Karenanya harus mengingatkan umat, firman harus dilakukan bagi semua umat Tuhan agar bertobat dengan berbalik dari dosa ke kehidupan yang taat dan setia pada firman-Nya. Tetapi karena tanggung jawab itu tidak dilakukan, maka orang jahat akan mati dalam kesalahannya. Namun jika si penjahat yang abai menggemban tanggung jawab itu, maka ia akan dimintai pertanggungjawaban karena tidak menunaikan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Jadi umat yang tidak bertobat dan si penjaga yang lalai sama-sama mendapatkan penghukuman Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, bacaan ini mengingatkan tentang pentingnya melaksanakan panggilan pelayanan yang dipercayakan Tuhan. Peran untuk mengingatkan umat tentang perintahnya yang harus dilakukan. Peran penggembalaan akan menyelamatkan umat dari dosa dan penghukuman, tetapi juga menyelamatkan nyawa sendiri. Apa yang Tuhan nyatakan wajib dilakukan walaupun mungkin harus mengalami risiko, tantangan, serta pergumulan. Seorang penjaga bertanggung jawab
menjaga umat Allah agar hidup mereka berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai mereka terus berkubang dalam dosa, bahkan berulang-ulang dalam dosa yang sama dan tidak ada pertobatan dalam hidupnya. Orang yang tidak mau membaharui hidup dan bertobat sesungguhnya mendatangkan bencana atas dirinya, tapi juga bagi orang lain. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, hari ini seluruh warga Gemim merayakan HUT Gemim bersinode. Oleh karena itu, marilah kita menjadi satu arak-arakan orang percaya yang menghargai pemimpin, pelayan, mendengarkan hal-hal benar yang diberitakan, mengubah hidup menjadi berkat kepada Tuhan. Demikian pula, marilah kita menjadi pemimpin atau pelayan yang taat pada perintah Tuhan dan setia menggembalakan jemaat Tuhan. Marilah kita juga menjadi keluarga Kristen yang taat pada firman Tuhan dan terus mau memperbarui hidup dalam pertobatan, sebab dengan demikian hidup kita akan diberkati. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, jadikanlah kami keluarga Kristen yang mau diperingatkan dan terus membaharui diri dalam pertobatan. Karena itulah kesaksian hidup kami sebagai orang percaya yang terpanggil melanjutkan visi Tuhan yang memberkati. Amin. Demikianlah pembacaan dan perenungan firman Tuhan melalui renungan harian keluarga di pagi hari ini. Selamat mengawali aktivitas di pagi hari ini dengan persekutuan bersama Tuhan. Selamat melanjutkan aktivitas di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.